Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu di dunia maya. Para saudara-saudara, kawan-kawan, kenalan-kenalan seluruhnya. Semoga selalu dalam lindungannya. Semoga selalu dalam kasih sayangnya. Semoga selalu, nah ini yang terpenting ya, saudara-saudara sekalian, semoga selalu mendapatkan petunjuk darinya. Alhamdulillah, ya pada kesempatan ini kita coba melanjutkan pembahasan ya. Kemarin saya coba bikin video bikin video ya di mobil, tapi ya lagi bawa mobil, posisi macet, ya tiba-tiba ada keinginan untuk bikin video ya. Tapi nggak taunya mikrofonnya ini mati lowbat. Saya nggak itu nggak tahu. Akhirnya video itu durasinya kurang lebih 13 menit atau 14 menit. Baru sekitar 3 menit selebihnya hilang suaranya. Jadi di kesempatan inilah mengulang kembali ulasannya ya. Yaitu tentang sebuah dawuh dari Nabi Muhammad SAW atau hadis dari Nabi Muhammad SAW, perkataan mulia dari Nabi Muhammad SAW tentang bahwa dengan bersalawat itu maka 40 rumah sekelilingnya itu akan ikut mendapatkan rahmat. Misalkan saudara bersalawat, nah 40 rumah di sekeliling saudara itu akan kebagian rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. 40 depan, 40 samping kanan, 40 samping kiri, 40 belakang. Tapi maksudnya itu sekeliling ya. Nah, menariknya dari hadis ini adalah yang pertama ya tentu bersolawat. Ternyata salawat itu adalah menyambungkan dengan tali penghubung antara kita manusia yang ada di alam dunia ini dengan Allah yang ada di arsy. Nah, tali penghubungnya itulah salawat. Ternyata itu. Ya, segitu aja dulu ya. Jadi memang mewujud menjadi bacaan tuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, salawat kamilah, salawat Jibril, salawat apa banyak. Tapi harus dari dalam dulu. Apa itu ketersambungan kita manusia yang ada di dunia dengan Allah yang ada di arsy, itu wajib tersambung. Itu salawat maksudnya. Ntar mewujudnya berupa bacaan apapun ya, bagus semua. Tapi kan proses sebelum mewujud loh.
ya. Itu jangan sampai tidak berproses di situ. Ya, itu cukup segitu dulu ya tentang salawat. Nah, kemudian yang kedua adalah dengan salawat itu banyak orang, banyak atau banyak makhluk lebih tepatnya ya, itu kebagian kasih sayang dari Allah. Kasih sayang itu. Nah, kemarin kan udah diulas tuh bahwa Allah itu mempunyai sifat tajalli jalal, kenyataan yang eh, dia itu jalal. Nah, ada istilahnya lawanannya, yaitu tajalli jamal, bertajalli atau mewujud atau nyata, nampak bisa ditangkap panca indera kita sebagai manusia. eh tapi jamal misalkan. Ya, jamal itu maksudnya sisi keindahan-keindahannya. Nah, kalau jalal itu ya bisa dibilang sebaliknya. Tapi seluruh dari Allah itu akhirnya bahkan jamal dan jalal ini dua hal yang kontra, baik buruk, anggap aja begitu. Nah, itu semuanya di bawah kendali dia sendiri. Tapi yang pasti dalam konteks hadis ini adalah eh, ada kasih sayangnya. Ya tentu aja kasih sayang itu untuk, nah misal manusia itu kan bertingkat-tingkat ya. Ada yang manusia baik, setengah baik, kurang baik anggaplah begitu ya. Nah, bagaimana cara Allah apa namanya tajal mewu- mewujudkan kasih sayangnya ke tiga tingkatan orang ini. Tentu berbeda-beda kan. Kalau ke orang yang baik, itu kasih sayang Allah ya tentu ya apa namanya sama kayak orang tua dan anak atau pasangan suami istri yang sejalan, cocok banget dah gitu, serasi ya bahasanya, harmoni ya. Nah ya kalau yang di bawah dari orang baik ini ya gimana? Orang setengah baik atau orang masih terhitung buruk. Bagaimana sifat kasih sayang Allah kepada dua golongan orang ini? Ya seperti itu. Bagaimana bentuk kasih sayang Allah itu? Tentunya dibersihkan gitu. Karena Ibnu Arabi mengatakan, Ibnu Arabi seorang sufi besar juga mengatakan bahwa neraka itu adalah sebenarnya bentuk dari kasih sayang Allah. Ya anggaplah ilustrasinya neraka itu seperti mesin cuci. Kita ya sangat ingin lah punya mesin cuci, bahkan nggak punya mesin cuci kita nyuci sendiri kan. Karena apa ya, kita sayang sama pakaian-pakaian kita kan. Makanya dicuci. Ya kurang lebihnya begitu. Berarti benar perkataan Ibnu Arabi kan. Bentuk neraka neraka itu adalah bentuk, salah satu bentuk kasih sayang Allah. Seperti itu. Nah, pertanyaannya mungkin kan neraka itu identik dengan sesuatu yang sangat tidak enak tuh. Ya, nafsu rendah
kita tuh protes. Namanya sayang itu ya turuti aku lah nih kalau nafsu alam rendah berbicara nih. Bisa berbicara lah gitu ya. Ya kalau mau sayang sama aku ya turuti aku. Nafsu alam rendah itu apa misalkan? Ya bisa kita lihat, mohon maaf ya seperti hewan, dan lain-lain ya. Apa apa perincian atau contoh-contoh dari nafsu rendah itu ya kita semua tahu lah jenis-jenis kemaksiatan. Apa jadinya kalau jika dituruti? Nih yang nggak ada hubungannya sama jalur apa namanya ridho Allah ya. Contoh orang hobi olahraga dengan nggak hobi olahraga. Ini tentang kesehatan aja nih. Kesehatan itu benar-benar untuk diri sendiri aja dan nggak ada manfaatnya buat ruhani kan. Orang olahraga, atlet-atlet lihat. Pagi-pagi bangun, mau jogging apa. Ya, contoh seperti seorang Mike Tyson ya. Dia mengatakan itu, aku berlatih di tempat aku berlatih dalam metode pelatihan pelatihku ah, itu seperti neraka tuh. Nah pembandingnya apa? Begitu ada pertandingan, nah itu lagi liburan. Pertandingan, orang kan nih kita gitu. Misalkan kita mau tanding makan kerupuk 17-an. Tegang nggak kita? Tegang, aduh ntar mata ditutup, eh, kerupuknya ditaruh lebih tinggi dari saya harus eh, jinjit kalau bahasa Betawi meninggikan kaki kan untuk nyampe makan kerupuk, kemudian mata ditutup. Kira-kira aku menang nggak ya? Atau kita mau lomba balap karung? Aduh, ku kuat nggak ya? Kan gitu ya, tegang tuh kan. Kalau ini nih seorang yang olahraga ya, ya profesional lagi kan. Itu pertandingan itu malah libur dari latihannya. Anda bisa bayangkan itu. Kayak kita ya, saya maksudnya. Ya kita semua bisa bayangkan itu. Betapa ekstrimnya. Iya sangat ekstrim sekali kan. Nah,